Oke, kita masuk ke struktur dari benda padat ya. Jadi struktur dari benda padat itu seperti apa? Di sini kita melihat material itu masih secara mikro ya. Jadi masih secara mikro, belum secara makro ya. Belum secara makro. Nanti dari sini kita bisa lihat, oh oke, kalau material itu punya strukturnya seperti ini, nanti dia akan punya densitas yang padat. Atau nanti kalau strukturnya seperti ini, nanti dia cenderung untuk getas atau brittle, atau nanti misalnya kalau strukturnya seperti ini nanti dia cenderung untuk ductile. Atau ductile itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar ya, saya cari ductile itu bahasa Indonesianya apa ya? Ulet mungkin ya. Ya, ulet ya. Mungkin bahasa Indonesianya ulet ya. Ductile itu tulisannya begini, sebentar, mana pena saya? Iya Pak, kalau di Pak Yendi kemarin sempat ketemu. Gimana? Kalau kata Pak Yendi kemarin Ulet ya, betul ya, bahasa Indonesia ulet ya. iya benar. Nah, ya kira-kira begitu ya. Jadi material itu ada yang brittle, ada yang ductile ya. Sebentar. Nah, ductile tulisannya bahasa Inggrisnya gini. Ductile ya. Ductile. Nah, kira-kira gitu. Ductile. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang kita pelajari ya. Nanti kita lihat learning objektifnya seperti apa. Oke, jadi dalam materi ini ada beberapa yang saya skip saja, ya. Ada beberapa yang saya sampaikan secara mendalam, ya. Jadi tidak semuanya saya sampaikan secara mendalam. Begitupun materinya, ini kan materi untuk part ketiga, ya. Part ketiga. Ada part kedua yang saya kirimkan ke siapa? Ke Hendra, gitu. Itu kalian baca aja sebagai pendalaman, tetapi tidak perlu, maksudnya tidak perlu yang maksudnya yang diperdalam begitu. Misalnya untuk kesiapan ujiannya itu tidak perlu untuk diperdalam di bagian-bagian yang memang tidak saya berikan gitu ya. Jadi kita hanya fokus ke beberapa part yang memang yang saya berikan begitu, karena saya merasa dengan waktu 8 minggu ya, 8 minggu itu kalau saya berikan semua basic-basicnya itu sepertinya tidak memungkinkan gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, jadi tidak mempengaruhi ini ya, tidak mempengaruhi untuk kemampuan yang misalnya minimal kalian kuasai begitu ya. Jadi ini nanti juga akan kita maksudnya kita akan fokus misalnya ke kekuatan dari sebuah logam misalnya, itu dipengaruhi oleh strukturnya seperti apa gitu ya, fasanya juga yang seperti apa. Jadi nanti sangat fokus ke tidak melihat teknik material atau ilmu ini itu dari ilmu yang sangat basic atau sangat mendasar, tapi kita mencoba melihat ini kalau strukturnya seperti ini, itu nanti pengaruh ke aplikasinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti makanya saya fokus ke beberapa materi saja. Oke, yang pertama itu kita akan melihat, jadi material itu secara umum ya, untuk logam itu punya untuk jenis padatan ya, untuk jenis padatan itu memiliki beberapa struktur yang sangat populer ya, yang sangat populer atau yang sangat umum. Ada yang namanya face center kubik, ada yang namanya body center kubik, ada yang namanya hexagonal prospect ya. Oke, nah nanti dari jenis-jenis ini kita akan lihat, oh mereka tuh susunannya itu seperti apa gitu. Dari susunan itu kemudian kita melihat bahwa oh nanti ini pengaruhnya ke kekuatan seperti apa gitu ya. Oke, kemudian nanti kita melihat oh kalau misalnya arah kristal, yang dimaksud dengan arah kristal itu seperti apa gitu. Oke, kemudian berikutnya untuk Miller indices ya. Ini sepertinya saya tidak terlalu fokus nanti ya. Saya jelasinnya sekilas saja nanti ya. Kemudian yang terakhir itu nanti kita akan mengenal apa itu XRD, apa itu SEM, dan apa itu TIM ya. Jadi ini adalah metode analisis yang cukup familiar di dalam ilmu material atau ilmu terkait dengan karakterisasi material gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengenal material itu kita membutuhkan metode karakterisasi ya. Nah, itu beberapa di antaranya itu ada XRD, ada SEM ya, ada TIM ya. XRD itu X-ray diffraction ya. Kalau SEM itu scanning electron microscopy. Kalau TIM itu transmission electron microscopy. Ada yang menyebutnya
SIM itu dengan SEM ya. Ada yang menyebut SIM, ada yang menyebut SEM, ada yang menyebut TIM itu dengan TEM gitu ya. Jadi tergantung kebiasaan saja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini baru pendahuluan ya. Jadi baru pendahuluan. Ngasih overview dulu ya. Oke, yang pertama, material itu bisa tersusun ya, atomnya itu bisa tersusun secara renggang ya atau tidak renggang. Maaf, bisa tersusun dengan renggang atau rapat ya, atau rapat. Oke. Pengaruhnya apa? Ini pengaruhnya nanti ke kekuatannya ya, pengaruhnya ke kekuatannya ya. Nah, untuk kekuatan yang kekuatan benda yang disusun benda yang tersusun atas atom-atom yang renggang itu biasanya dia lebih lebih rapuh ya, kurang kuat dibandingkan yang tersusun secara rapat dan teratur ya, rapat dan teratur. Nah, itu kalau kita ngomong di di permukaan lah ya, tidak masuk sampai ke dalam konsep atau secara teoritis gitu. Nah, kalau secara teoritis itu kita bisa lihat dengan menghubungkan energi ya, energi versus jarak di antara dua atom ya, jarak di antara dua atom. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengikat dua atom ya, atau energi binding begitu, versus jarak antara dua atom ya. Jadi ini ya, di gambar ini ya, itu ada energi versus jarak ya, ada energi versus jarak. Ya, energinya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengikat dua atom, kemudian jaraknya itu adalah jarak antara dua atom ya. Nah, otomatis energi yang dibutuhkan untuk mengikat atom yang tersusun renggang ya, dan dia random ya, itu lebih tinggi ya. Kita lihat di sini ya, dia lebih tinggi dibandingkan yang tersusun rapat dan teratur ya. Kita lihat, bisa lihat ya perbedaannya ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi energi di sini dia lebih ke atas ya, lebih shifted ke atas dibandingkan energi yang di kurva warna merah ya. Jadi energi yang di warna biru ini ya, energi warna biru ya, ini blue ya, maaf, blue itu lebih besar daripada energi yang ada di kurva red gitu ya, yang di titik ini ya, yang di titik ini. Itu adalah kira-kira representasi dari energi yang dibutuhkan untuk mengikat dua buah atom ya. Nah, pengaruhnya ke kekuatan mekanik seperti apa ya tadi ya. Jadi benda yang tersusun atas atom-atom yang jarang ya, itu lebih lemah dibandingkan benda yang tersusun oleh atom-atom yang rapat ya. Oke, saya ngasih contohnya seperti ini ya. Saya ngasih contohnya seperti ini. Oke, pernah nggak kalian dengar misalnya ya, negara apa ya? Negara Amerika lah ya. Pernah nggak kalian dengar ada bagian atau provinsi di Amerika itu yang ingin memerdekakan dirinya? Pernah nggak kalian dengar? Belum pernah kan? Belum pernah ya. Belum, Pak. Ini saya hanya ngasih contoh ya. Saya tidak ngomong politik atau apa ya. Jadi saya hanya ngasih contoh. Oke. Sekarang saya kembalikan ke kondisi di Indonesia. Pernah nggak kalian dengar di Indonesia ada bagian atau ada provinsi di Indonesia itu yang ingin memerdekakan dirinya sendiri? Ada, Pak. Banyak, Pak. Ada, Pak. Oke, ada lah ya. Ada ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau dia itu tersusun, jadi Amerika itu kan tersusun atas satu daratan saja ya, atas satu daratan saja ya. Kemudian tipikal dari orangnya itu hampir rata ya, hampir sama gitu ya, hampir sama ya. Jadi bahasanya pun sama ya, bahasanya dari utara ke selatan, timur ke barat ya, Amerika itu sama ya. Amerika itu sama ya, mungkin dialeknya saja yang berbeda tapi bahasanya itu hampir sama ya, sehingga kita bisa ibaratkan mereka itu sebagai sesuatu yang tersusun rapi ya. Kemudian kalau mereka itu disatukan oleh daratan itu lebih
lebih padat lah kira-kira begitu ya. Jadi populasinya itu terkumpul di suatu dataran, suatu dataran begitu ya, kira-kira begitu. Jadi tidak terpisah oleh laut. Begitu. Nah, bandingkan sama Indonesia ya, yang sangat random ya, sangat random, orangnya random ya. Sahrul ya, dari mana Sahrul? Aceh ya? Sahrul? Ini di mana ini Sahrul? Udah tidur Sahrul? Nah, ini Sahrul nih. Yang dari Aceh, siapa nih yang dari Aceh nih? Yogi, Pak Yogi. Isma, Pak. Hadir, Pak. Isma, Pak. Oh iya, Isma. Isma. Bahasa yang dipakai di tempat Isma ya pasti berbeda dengan yang mungkin ada yang dari Palembang di sini atau dari Sumatera Selatan. Ayo, Pak. Hadir. Palembang Okta, Pak. Nah, Okta ya. Nah, Mulih Kak, tapi lebih tepat. Paski, Pak, Paski. oh iya pasti ya. Jadi bahasa yang dipakai oleh Isma ya pasti berbeda dengan bahasa yang dipakai di tempat Paski. Begitu juga berbeda misalnya dengan bahasa yang dipakai di Hendra atau kemudian berikutnya di tempatnya misalnya siapa tadi Zakarias misalnya ya. Nah, jadi sangat random ya, sangat random ya. Nah, dan mereka juga tidak tersusun, tidak bersatu di atas sebuah daratan. Mereka terpisah-pisah di tersekat-sekat ya oleh lautan gitu ya. Nah, ini yang berpotensi untuk maksudnya dari sisi dari sisi kekuatan atau dari sisi kestabilan itu cukup rawan gitu ya. Dari sisi kestabilan atau dari kekuatan itu cukup rawan ya. Nah, makanya energi yang dibutuhkan misalnya Pak Presiden atau pemerintahnya begitu ya. Energi yang dibutuhkan untuk menyatukan orang-orang ini ya di Amerika itu lebih rendah ya. Dia tidak terlalu pusing, tidak terlalu pusing, tapi effortnya itu ya, usahanya itu ya tidak sebesar Indonesia ketika dia menyatukan orang-orangnya begitu ya. Karena ketika orang-orang di Indonesia disatukan ya, itu effortnya banyak sekali ya, biaya sosial cost-nya itu dibutuhkan banyak sekali ya. Nah, itu bisa kita analogikan dengan kekuatan daripada sebuah material ya. Nah, kita juga bisa lihat misalnya kayu ya atau kapur ya atau bahan kapur ya. Tapi kalau kapur mungkin memang sudah kelihatan sangat rapuh ya, atau kayu lah let's say. Kayu itu tipenya kan macam-macam ya. Tipenya macam-macam ya. Kita lihat kalau kayu seratnya itu renggang, biasanya lemah ya. Biasanya kayunya itu lemah atau tidak terlalu kuat. Tetapi kalau kayu seratnya rapat itu biasanya jenis kayunya itu adalah kayu-kayu yang kuat begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dapat ya analoginya ya. Jadi sesuatu yang random ya, untuk mengikatnya itu butuh energi yang sangat kuat ya. Butuh energi yang sangat kuat ya, dan dia itu sifat materialnya itu rapuh gitu. Kalau sesuatu yang padat ya dan tersusun rapi itu untuk mengikatnya itu butuh energi yang rendah dan dia sendiri punya sifat yang kuat gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori atau teori dari material teknik begitu ya. Jadi struktur yang tersusun secara teratur ya, mereka cenderung untuk memiliki higher density ya, densitasnya itu padat. Kemudian higher bonding energi artinya untuk ikatannya itu kuat ya, kemudian lower potensial energi. Nah, lower potensial energi ini maksudnya itu gini, jadi setiap benda itu ada yang namanya potensial energi atau surface energy ya, ada yang mengatakan surface energy, ada yang mengatakan potensial energi ya. Nah, surface energi ini ya, dia cenderung untuk memiliki tingkat energi yang lebih rendah ya untuk menjadi stabil begitu. Nah, untuk yang benda-benda atau material dengan order packing ini, dia memiliki potensial energi yang lebih rendah karena dia ingin stabil pada energi yang rendah begitu ya. Ingin stabil pada energi yang rendah gitu.
Nah, kalau nanti kita berbicara lagi nanti, oh kalau misalnya dia energinya cukup tinggi pada surface-nya, pada permukaannya bagaimana? Nah, itu nanti dia ada beberapa cara untuk menyatu, untuk merendahkan ya atau menurunkan nilai daripada surface energinya itu. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? No? Ada Pak. Ya. Tadi kan dijelaskan kelemahannya yang atomnya renggang, kalau kelebihannya apa sih Pak daripada yang atomnya rapat? Ya, jadi kelebihannya itu misalnya gini. Jadi kalau antara, let's say misalnya gini ya. Jadi antara logam, ya, kalau logam itu dia tersusun secara rapat, ya, kalau logam itu dia tersusun secara rapat, ya, atom-atomnya itu tersusun secara rapat, maka kan dia densitasnya kan bagus ya, densitasnya rapat, densitasnya tinggi, gitu, densitasnya besar. Kalau densitasnya besar, berarti kan kekuatannya juga besar, gitu. Kekuatannya juga besar. Nah, kalau misalnya dia logam yang sama begitu tersusun oleh atom-atom yang renggang, maka otomatis densitasnya menjadi berkurang. Kalau densitasnya berkurang, maka kekuatannya menjadi menurun. Begitu ya, Alvito ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, material itu sendiri ya, itu terbagi atas beberapa secara umum dua ya, mungkin dua kelompok ya, berdasarkan susunan dari atom ya. Jadi tadi kan ada atom yang disusun secara rapat, ada atom yang disusun secara renggang ya. Nah, ada material yang dinamakan dengan amorphous ya, amorphous material ya. Ada yang dinamakan dengan kristalin material. Ya, ada amorphous, ada kristalin. Nah, amorphous ini dia punya keteraturannya itu dalam dalam jarak yang pendek atau dalam lingkup yang pendek. Makanya di sini dinyatakan bahwa susunan atomnya ya, susunan atomnya itu ya tidak memiliki keteraturan dalam jarak yang panjang gitu ya. Dalam jarak yang panjang. Jangan dibayangkan jarak yang panjang ini 2 meter, 3 meter, 4 meter. Enggak ya, itu dalam orde mikro ya. Jadi dalam orde mikro atau dalam orde nano gitu ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Amorphous material itu benda-benda yang memiliki tingkat keteraturannya itu yang rendah atau dalam range yang pendek. Contohnya apa? Ya contohnya ya, misalnya kayu. Ya, kayu itu amorphous material ya. Kemudian kapur ya, jenis-jenis kapur ya itu amorphous material. Kemudian magnet ya, benda-benda yang mengandung magnet itu banyak yang amorphous material ya. Kemudian juga misalnya polimer, jenis-jenis polimer ya. Polimer itu juga termasuk yang amorphous material ya. Oke. Kaca ya, kaca itu juga jenis yang amorphous material. Ya, kaca itu jenis yang amorphous material. Ya. Oke, banyak ya. Gelas keramik, ya, gelas tempat kita minum itu juga jenis dari amorphous material. Oke, berikutnya itu adalah kristalin, ya, atau orang bilang kristal. Ya, jadi kalau orang bilang kristal itu artinya dia tersusun oleh atom-atom yang long range order. Jadi tingkat keteraturannya itu panjang atau hampir semua bagian dari material tersebut itu teratur, tersusun teratur, gitu. Ya. Nah, ini kelompok dari kristalin material ini dia terbagi dua, ya. Dia terbagi dua lagi. Ada yang namanya single kristal, ada yang namanya polikristalin. Ya, kalau dari namanya saja kita sudah tahu ya, ada yang namanya single kristal, ya, ada yang namanya polikristalin. Berarti kalau single kristal, berarti dia hanya punya satu kristal, ya. Jadi kalau saya bilang bulk ya, bulk itu berarti benda utuh ya. Jadi bulk itu misalnya kalau saya bilang kalau saya bilang laptop, nah bulk dari laptop itu berarti satu wujud laptop ini ya. Atau bulk dari dari pena elektronik ini ya. Ini berarti semua ya, semua dari pena elektronik ini. Atau bulk dari buku, maka satu buku gitu. Jadi kalau saya ngomong bulk ya itu berarti benda utuhnya ya. Nah, tulisannya kira-kira begini, bulk.
Ya. Bulk, ya kira-kira gitu ya, BULK. Ya. Nah, seperti itu. Jadi satu bulk material itu bisa tersusun oleh satu single kristal, oleh satu kristal saja, atau bisa tersusun oleh banyak kristal. Ya, banyak kristal. Nah, maksudnya seperti apa ya? Maksudnya seperti apa? Oke, sebentar. Oke. Nah, single kristal itu adalah misalnya gini, kita punya satu bulk material ya, material bulk gitu ya. Nah, ini semua memiliki satu kristal, artinya orientasi penyusunan daripada atom-atom itu hanya satu arah saja, hanya satu arah. Oke. Kalau polikristalin berarti kita punya misalnya material seperti ini. Nah, di dalam itu ya tersusun atas banyak kristal. Arahnya bisa berbeda, arah kristalnya bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan misalnya ke sini. Ya. Jadi yang menyatakan dia single kristal atau polikristalin itu berarti susunannya. Ya. Susunannya di dalam single kristal itu susunannya mengarah pada satu arah tertentu, ya, mengarah pada satu arah tertentu, punya arah tertentu. Kalau polikristalin itu dalam satu bulk material itu tersusun oleh banyak kristal, di mana masing-masing kristal itu punya arah yang berbeda-beda, ya, punya arah yang berbeda-beda. Nanti kita lihat, oh arah ini yang dimaksud arah ini apa, gitu ya. Oke. Nah, kristal itu ada yang menganalogikan atau menyebutkan istilahnya itu dengan grains, ya. Jadi kristal itu sama dengan grains, ya. Jadi kalau kita menyebutkan single kristal itu berarti single grain, satu grain saja. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan polikristalin berarti dia multi grain, ya. Dia multi grain. Jadi dia grainnya itu banyak, ya, atau grain saja, ya, pakai S, ya, grain saja, ya. Jadi ini ya, grains ini ya, ini adalah kristal-kristal yang ada di dalam polikristalin tadi ya. Tetapi kalau satu grain saja berarti dia adalah single kristal. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, polikristalin ya, selain di sana itu ada yang dinamakan apa? Ada yang dinamakan dengan grains atau ada yang dinamakan dengan kristal, ada yang dinamakan dengan batas butir ya. Batas butir ya. Jadi batas butir itu yang memisahkan antara satu grain dengan grain yang lainnya, atau memisahkan satu kristal dengan kristal yang lainnya. Nah ini yang saya garis dengan warna hijau itu adalah batas daripada grain atau batas daripada kristal. Ya. Jadi batas butir itu yang memisahkan antara grain yang satu dengan grain yang lainnya. Ya. Oke, jadi grains dan kristal itu sama. Ya, kemudian biasanya batas antara grain satu dan grain tetangganya atau kristal satu dengan kristal tetangganya itu dinamakan dengan batas butir atau grain boundaries. Ya, grain boundaries. Nanti kita lihat juga. Oh, benda-benda kalau misalnya saya punya benda nih ya, saya punya benda ya, dua benda, lebih enak kalau saya produksi benda tersebut dengan larger grains ya atau dengan smaller grains ya. Misalnya smaller grain seperti ini. Nah, gitu. Ya, nanti kita lihat. Ini ada yang ductile, ada yang cenderung untuk brittle. Ya, ductile itu bulat tadi ya. Kalau brittle itu getas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan ya yang tidak teratur tadi ya, yang tidak teratur tadi itu juga bisa terbagi atas dua ya. Dia bisa tidak teratur sama sekali, no order, atau dia punya keteraturan yang pada range yang cukup pendek. Ya, kalau yang no order itu biasanya atom-atom gas ya. Atom-atom gas itu tidak punya keteraturan ya. Kalau short range order ini misalnya kayak tadi yang polimer, kapur, ya, kaca kayak gitu ya. Jenis-jenis polimer, batu kayu, kaca, kapur dan sejenisnya ya. Itu punya tingkat keteraturan yang rendah ya. Oke. Nah, ini yang contoh yang long range order ya, long range order. Nah, long range order ini ya, long range order ini ya kita lihat ya.
di satu bulk material. Jadi ini kita bisa anggap sebagai sebuah bulk material ya. Itu atomnya tersusun secara teratur ya. Atomnya tersusun secara teratur ya. Nah, ini saya bilang ya. Jadi jangan bayangkan atom tersusun secara teratur itu ukurannya dalam misalnya jarak 2 meter ya. Misalnya kita berbaris teratur itu panjangnya misalnya 10 meter, tidak ya. Di sini patokannya itu adalah sebesar 10 nanometer ya. Jadi kalau lebih dia pengaturan atomnya itu teratur ya, minimal 10 nanometer itu dia sudah dikatakan long range order. Ya, long range order. Tetapi kalau bulk material ya itu satu bulk material itu tersusun secara teratur. Tinggal dia polikristalin atau dia single kristal. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ya, contohnya untuk yang polikristalin ini ya sama single kristal itu salah satu contohnya itu ada di ini produksi atau material dari solar cell ya. Jadi produksi material solar cell ya itu ada yang ada yang single kristal ya, ada yang polikristal ya. Jadi ada yang silicon oxide ya, silicon oxide ya, SiO2 ya, SiO2 ya. Ini ada dalam bentuk single kristal, ada yang bentuk dalam polikristal ya. Ini punya sifat yang berbeda-beda ya, punya sifat yang berbeda-beda ya. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kira-kira hanya mengulang lagi ya penampakan dari yang namanya long range order sama yang short range order ya. Long range order sama yang short range order. Oke. Oke. Nah, ini pembagian material ya. Pembagian material ada yang apa tadi? Yang no order ya, yang monoatomic gas. Kemudian ada yang short range order ya. Ini ada amorphous material sama liquid crystal ya. Kemudian ada yang long range order ya. Itu ada crystalline materials, ada yang terbagi atas single crystal dan ada yang polycrystalline ya. Contoh-contohnya juga macam-macam ya di sini. Misalnya untuk monoatomic gas itu ada argon, ada hidrogen dan seterusnya ya. Kemudian amorphous material ya, jenis-jenis gelas, jenis-jenis plastik ya, polimer ya. Kemudian liquid kristal itu contohnya misalnya seperti layar ini ya, layar TV ya, layar TV kita ya, itu saat ini tuh banyak yang terbuat dari LCD polimer ya. Jadi dia bukan jenis kaca tetapi dia jenisnya dari LCD polimer ya. Oke, kemudian kalau crystalline material banyak ya. Ya, kalau crystalline material sebanyak ya, apalagi yang polikristal ya, yang sehari-hari kita ketemu di lab ya, itu misalnya carbon steel ya, itu polikristalin ya, jenis-jenis alloy itu polikristalin. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya, ini mengulangi lagi ya, jadi nanti kalian lihat kalau amorphous material itu berarti short range order ya jenisnya. Kemudian di sana ada gelas ya, kemudian di sana ada gelas keramik misalnya ya. Kira-kira contohnya seperti itu ya. Kemudian kemudian beberapa jenis logam ya, beberapa jenis logam ya. Kalian masih ingat mungkin ya pembuatan logam atau mungkin pernah tahu ya pembuatan logam itu kan logam itu kita ambil dari ornya ya, dari biji besinya gitu ya. Kemudian kita lebur begitu ya. Kita lebur dia jadi bentuk cair. Jadi dari bentuk padat ke bentuk cair ya. Bentuk padat ke bentuk cair. Ya. Nah, dari bentuk cair ini kemudian kita padatkan lagi ya. Jadi kalau semacam orang bikin apa ya? Orang bikin apa ya? Kue apa agar-agar ya? Kalau agar-agar kan dari cair ya. Mungkin orang bikin ini ya. Mungkin orang bikin agar-agar ya. Kalau agar-agar tapi ada campuran airnya ya. Nah, jadi misalnya ada sebuah adonan gitu ya, bentuknya padatan, kemudian kita panaskan pada suhu tinggi, dia lebur ya, dia membentuk fasenya itu membentuk cairan. Nah, kemudian kita dinginkan kembali ya. Kita dinginkan kembali. Nah, proses pendinginannya ini itu juga bisa mempengaruhi kekuatan dari material ya. Jadi kalau material itu ya ini misalnya suhu ya. Ini suhu temperature ini versus komposisi ya.
Nah, ini kalau kita misalnya kita panaskan pada suhu tinggi ya, sehingga material itu misalnya dia berada pada titik ini ya, let's say pada titik ini, kita dinginkan langsung begitu ya. Ini temperature berarti ini waktu ya, T ini waktu ya. Kita dinginkan pada waktu yang sangat cepat ya, atau kita dinginkan dengan slowly cooling begitu ya. Nah, itu juga punya pengaruh terhadap kekuatannya yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita rapid cooling ya atau rapid solidification ya. Jadi kita pendinginan dalam waktu yang sangat cepat ya, itu biasanya materialnya itu cenderung untuk amorphous ya, amorphous. Walaupun besi ya, besi kalau kita dinginkan dengan sangat cepat ya, sangat-sangat cepat ya. Jadi sangat-sangat cepat begitu, dia cenderung untuk memiliki beberapa bagian yang amorphous. Ya. Tetapi kalau kita dinginkan dengan perlahan-lahan ya, itu nanti dia punya kekuatan atau strukturnya itu membentuk jenis yang polikristalin. Ya. Jadi proses pembuatan material itu sangat mempengaruhi strukturnya, dan akhirnya strukturnya itu bisa mempengaruhi kekuatannya. Ya. Jadi kalau metallic glass bukan liquid ya, molten ya. Bentuk molten, bentuk cair dari metal ya, bentuk molten ya dari metal itu ya, itu dia bisa ketika dinginkan ya, itu dia bisa membentuk dua tipe dari material ya. Kalau dia rapid cooling, maka dia bisa membentuk struktur yang amorphous, tapi kalau dia slowly cooling, dia bisa membentuk struktur yang kristalin. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Pak, pertanyaannya, Pak izin saya bertanya, Pak. Ya. Kenapa bahasa Inggris ini, Pak? Susah kali Pak baca ya, Pak. Nanti kan kamu kalau pas skripsi atau KKW kamu baca standarnya juga bahasa Inggris juga kan? Iya sih, Pak. Nah, buat latihan ya. Ya, Sarul ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Ini sudah saya jelaskan ya pakai bahasa Indonesia ya. Saya nggak jelasin pakai bahasa Inggris ya, Sarul ya. Jadi kalau amorphous material ya tadi nggak usah nggak usah dihafal by heart ya. Pokoknya kalau amorphous material itu dia short range order ya, tingkat keteraturannya itu pada range yang pendek ya. Tipe-tipenya tuh ada beberapa, contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya tuh ada beberapa ya. Misalnya ini kayak bentuk gelas ya, bentuk gelas keramik atau keramik ya, ada plastik tadi juga ya. Terus kemudian untuk beberapa alloy ya, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pembentukan besi ya, logam besi itu kan misalnya logam besi, batangan besi atau pipa besi ya yang kita lihat. Itu kan bentuknya kan dari asalnya tidak seperti itu. Di asalnya itu kan kita ambil dari biji besi ya. Biji besi kemudian kita panaskan dengan suhu tinggi, dia meleleh kan? Meleleh, dia jadi seperti molten ya. Molten itu apa ya bahasa? Dia jadi seperti itu loh, seperti seperti cairan tapi kental begitu ya. Dia jadi seperti cairan tapi kental, kemudian kita dinginkan lagi dari situ. Ya, kita dinginkan lagi dari situ. Nah, ketika didinginkan, kalau itu terlalu cepat itu biasanya diceburkan atau dicelupkan ke dalam air dengan suhu rendah ya. Jadi molten tadi itu dicelupkan di dalam air yang suhu rendah. Nah, itu sebagian partnya itu bisa cenderung amorphous. Tetapi kalau kita biarkan ya, kalau molten tadi itu kita biarkan di udara di suhu lingkungan gitu ya. Suhu ruangan, nah itu biasanya dia akan mengalami yang namanya slowly cooling. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini saya skip saja ya. Ini pembentukan ini ya, proses pembentukan botol plastik ya. Saya pikir tidak terlalu relevan ya. Kita bisa skip ya. Oke, ini juga hanya untuk menunjukkan ya amorphous dan kristalin ya, amorphous dan kristalin ya. Ini jadi atomnya sama ya, sama-sama silikon, tetapi karena proses produksinya berbeda, mereka bisa menghasilkan struktur yang berbeda juga ya. Tadi saya cerita ya, besi itu kalau didinginkan ya dari kondisi molten atau kondisi cairnya tadi ya, kalau didinginkan cepat dan didinginkan lambat itu menghasilkan struktur yang berbeda
ya. Begitu juga pun untuk silikon ya. Ketika prosesnya berbeda ya, ada yang menghasilkan amorfous silikon ya di gambar A, ada yang menghasilkan yang kristalin silikon. Amorfous berarti kan dia tidak teratur ya susunan atomnya. Kalau kristalin berarti teratur. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini masih banyak yang teoritis ya, masih banyak yang teoritis ya. Oke. Berikutnya di dalam melihat struktur sebuah material ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah ya. Saya coba identifikasi beberapa ya. Ada yang namanya lattice, ya, ada yang namanya basis, ada yang namanya unit cell, ada yang namanya atomic radius, ada yang namanya packing factor. Ya, oke, saya mulai dari lattice dulu ya. Oke, lattice ini itu adalah sekumpulan titik ya yang akan ditempati oleh atom. Ya, jadi lattice ini adalah sekumpulan titik yang akan ditempati oleh atom. Ya, ibaratnya kalau kalian masuk kelas, lattice itu kursi lah, kira-kira gitu. Ya, lattice itu kursi. Jadi kalian akan duduk di mana? Nah, itu kira-kira begitu. Jadi lattice itu adalah sekumpulan titik ya yang dia itu sudah tersusun ya, sudah tersusun secara rapi, secara teratur begitu ya. Sebagai tempat yang akan sebagai tempat yang akan titik yang akan ditempati oleh sebuah atom, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian basis ya. Basis itu kalau atom sudah menempati pada lattice tadi. Jadi kalau kalian sudah duduk di kursi, ya itu dinamakan dengan basis. Jadi atomnya itu dinamakan basis kalau atomnya itu sudah menempati posisi lattice-nya. Ya, jadi basis itu adalah sekumpulan atom yang menempati titik-titik pada lattice tadi. Oke, tidak perlu dihafal ya. Kemungkinan besar juga saya tidak akan tanya yang beginian ya. Saya cuma terangkan aja ya. Kemudian berikutnya unit cell. Ya, unit cell itu adalah susunan, bukan susunan ya. Unit atau apa ya, divisi ya mungkin ya, divisi yang paling kecil ya, unit paling kecil atau divisi paling kecil yang memiliki tingkat keteraturan paling minimal ya. Jadi misalnya ya di dalam ruangan kelas tadi ya, di dalam ruangan kelas begitu, saya menganggap bahwa ruangan kelas ini tersusun oleh meja kursi yang rapi gitu ya. Nah, meja kursi yang rapi ini itu perwakilannya diwakili oleh satu meja dan satu kursi. Ya, satu meja dan satu kursi. Nah, jadi unit cell-nya itu adalah satu meja dan satu kursi tadi. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Atau misalnya gedung Vietra 1 misalnya ya. Gedung Vietra 1 itu tersusun oleh banyak-banyak kamar. Ya, banyak-banyak kamar itu dihuni oleh masing-masing mahasiswa ya. Nah, unit cell itu analoginya seperti satu kamar, ya, analoginya seperti satu kamar, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti kita lihat ya. Kalau atomic radius itu gampang ya. Radius jarak antara dua atom, ya, jarak antara dua atom. Kemudian packing factor itu adalah seberapa padat atau seberapa penuh ya ruangan di dalam satu unit cell itu ditempati oleh atom. Ya, di seberapa padat atau seberapa penuh ruangan di dalam satu unit sel itu ditempati oleh atom. Oke, kita nanti lihat ya gambarannya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, di gambar A ya, di gambar A ini kita lihat ini adalah sekumpulan daripada lattice. Ya, ini kita lihat hanya satu dimensi saja ya, atau satu garis saja ya. Satu dimensi atau satu garis susunan daripada lattice. Jadi lattice itu diwakili oleh titik-titik merah ini ya. Oke. Kemudian yang B ini itu adalah satu basis atom. Ya, satu basis atom. Oke. Kemudian yang C ya, C itu adalah atomnya itu sudah bukan satu basis atom, tetapi yang C itu adalah beberapa atom ya, beberapa atom menempati lattisnya masing-masing ya, menempati lattisnya masing-masing. Oke. Kemudian yang D
ya, yang D itu adalah beberapa atom menempati lattisnya masing-masing. Ada juga atom yang tidak menempati titik lattis, ya. Ada beberapa atom yang tidak menempati titik lattis. Artinya apa? Artinya di dalam sebuah material tidak semua atom itu tersusun secara rapi, tersusun secara teratur. Ada juga atom yang dia itu misalnya menempati tempat yang bukan seharusnya, ya, menempati tempat yang bukan seharusnya. Akibatnya apa? Akibatnya di situ nanti akan muncul akan muncul potensi atau titik lemah dari material tersebut, ya. Misalnya bisa ada cracking misalnya, ya. Bisa jadi di sana mulai muncul titik patahan mungkin, ya. Titik cacat, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi atom itu tidak selalu menempati lattisnya, ya. Tidak selalu menempati lattisnya, ya. Ada yang juga tidak menempati lattis, ya. Artinya dia tidak menempati tempat yang seharusnya. Oke. Tadi analoginya mungkin ruang kelas, ya. Analogi ruang kelas berarti kalau misalnya analogi ruang kelas, ya, tadi tempat duduk, ya, tempat duduk, kemudian ada siswa yang duduk di kursinya masing-masing. Nah, kemungkinan yang misalnya di sini, ya, di gambar D ini itu adalah atom yang warna putih, ya. Jadi di sini ada dua atom, ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih, ya. Yang abu-abu itu menempati lattisnya, ya. Jadi dia sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan kursinya tadi, ya. Kalau yang putih itu tidak sesuai dengan tempatnya atau tidak sesuai dengan kursinya. Ya, jadi dia bisa jadi misalnya dia duduk di kursi, dia nambah kursi baru misalnya, ya. Dia nambah kursi baru atau dia duduk di lantai misalnya. Dia duduk di lantai. Kira-kira seperti itu. Ya, dan ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin di dalam material, ya, eksis seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian untuk yang gambar E itu adalah semua atom, ya, semua atom baik yang besar, ya, yang ukurannya besar yang berwarna abu-abu atau yang kecil yang berwarna putih, ya, mereka tidak menempati posisi lattisnya masing-masing, ya. Jadi mereka tidak menempati posisi lattis, ya. Jadi artinya kursinya kosong nih, ya, kursinya kosong. Semua mahasiswa mungkin duduk di lantai, ya. Kira-kira seperti itu, ya, analoginya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Oke, kita lanjut, ya. Oke, nah, oke. Jadi tadi kita sudah jelaskan tentang apa itu lattis, apa itu basis, ya. Nah, kita masuk ke struktur, ya. Struktur daripada jenis-jenis, ya, jenis-jenis struktur berdasarkan lattisnya, ya. Nanti lattis ini nanti dihubungkan juga dengan basis. Jadi kalau saya ngomong lattis, berarti di situ juga ada atom, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pengaturan struktur, ya, struktur berdasarkan lokasi atau pengaturan lattisnya ini tergolong atau terbagi atas 7 kelompok, ya, 7 sistem, ya, 7 kelompok atau 7 sistem begitu, 7 jenis sistem lah, ya, kira-kira seperti itu, ya. Oke, yang pertama, ya, saya gedein dulu. Oke. Oke. Oke, yang pertama itu adalah yang tipe dari simple kubik, ya, tipe dari simple kubik. Oke, tipe dari simple kubik, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang tipe dari phase center, ya, phase center kubik, ya. Nah, yang phase center kubik ini sejenis juga dengan yang body center kubik, ya, sejenis dengan yang body center kubik. Nanti kita lihat lebih detail, ya. Kita lihat lebih detail masing-masing itu seperti apa, gitu, ya. Oke, kemudian, ya, kemudian yang berikutnya itu ada tipe yang tetragonal, ya. Tetragonalnya ada 2, ya, ada yang simple, ada yang body center tetragonal, ya. Ada yang simple, ada yang body center tetragonal, ya. Kemudian berikutnya ada yang tipe yang
heksagonal, ya, tipe yang heksagonal. Ya. Kemudian berikutnya lagi, sebentar, ini kubik sudah, tetragonal, heksagonal sudah 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Yang kubik ini satu kelompok ya, satu kelompok tapi dia terbagi 3 ya. Mungkin saya tandainya mungkin 1 aja dulu ya. Oke. Sudah 1, 2, 3 sudah. Kemudian berikutnya itu yang tipe ortorombik ya. Ortorombik itu seperti ini kira-kira ya. Ortorombik seperti ini. 4 ya. Kemudian berikutnya itu tipe rombohedral ya, rombohedral. Ya, kira-kira seperti ini. Berikutnya itu tipe yang monoklinik ya. Monoklinik ada 2, ada yang simple, ada yang base center monoklinik. Kemudian ini sudah 6 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, betul. Kemudian berikutnya itu yang triklinik ya, yang 7. Ya. Jadi terbagi atas 7 pengelompokan atau 7 sistem ya berdasarkan pengaturan dari latisnya. Ya, pengaturan dari latisnya. Oke. Nah, di dalam logam itu mostly dia eksis pada dengan struktur ya. Itu face center kubik ya, body center kubik sama heksagonal. Ya. Jadi nanti kita akan banyak bertemu dengan struktur-struktur seperti ini ya. Jadi misalnya dari baja karbon ya, dari baja karbon itu akan banyak kita ketemu dengan yang struktur dengan pengaturan latisnya itu adalah FCC, face center kubik, kemudian yang berikutnya adalah BCC, kemudian berikutnya lagi itu adalah heksagonal. Ya. Oke. Jadi dari sekian banyak sistem, sekian banyak pengelompokan ini, struktur ini, itu kita mungkin hanya memperdalam yang 3 ini saja. Ya, FCC, face center kubik, kemudian BCC, body center kubik, kemudian berikutnya ini HCP ya, hexagonal close pack ya. Nanti kita lihat hexagonal close pack ini tulisannya seperti apa ya. Oke. Oke, jadi gitu ya kira-kira ya. Jadi di dunia ini ya, di alam semesta itu eksis material dengan pengaturan ya, material yang kristal ya. Jadi material yang kristalin itu eksis dengan 7 kelompok struktur yang berdasarkan pengaturan latis ya, pengaturan latis. Nah, ini dinamakan Bravais ya. Ini kemungkinan nama orang ya yang menentukan pembagian sistem ini ya, Bravais lattice ini ya. Jadi Bravais lattice ini adalah nama, kemungkinan ya, saya belum baca sejarahnya, tapi Bravais ini memang ketika saya membaca atau kita membaca referensi tentang tentang pembagian kristal sistem ini ya, ini dia selalu namanya muncul ya. Tapi saya belum cek ya, ini nama orang atau bukan gitu ya. Kemungkinan nama orang ya, kemungkinan nama orang ya, yang menemukan metode untuk membagi material berdasarkan pengaturan latisnya ini. Ya. Jadi ini latisnya diatur tersusunnya berbeda-beda ya. Ada yang misalnya gini ya, simple kubik misalnya ya. Misalnya simple kubik. Ini hanya tersusun, atomnya itu hanya ada di setiap pojok-pojoknya. Ya, perhatikan ya, atomnya itu hanya ada di setiap pojok-pojoknya. Kemudian misalnya yang face center kubik. Face center kubik itu atomnya ada di pojok-pojoknya dan di masing-masing permukaan bidang. Kemudian body center kubik. Body center kubik itu atomnya ada di pojok-pojoknya plus 1 di tengah. Ya, ini ada 1 ya di tengah ini ya. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, nah tadi kalau kita lihat strukturnya secara 3 dimensi, ya ini kan 3 dimensi ya. 3 dimensi. Nah, kita lihat misalnya kalau secara 2 dimensi, ya, atom itu sebenarnya kalau kita lihat dari atas ya, kalau material itu kita bisa melihat atomnya begitu ya. Kemudian kita lihat dari atas atau dari samping. Sebenarnya yang kita lihat itu hanya
susunan daripada ini saja, susunan daripada atom-atom itu saja. Ya, jadi kita akan melihat seperti gambar A ini. Ya. Jadi kalau kita lihat material itu, misalnya kita lihat ya besi ya, baja karbon ya, atau misalnya aluminium itu kita lihat dari atas. Ya. Kalau kita bisa melihat atomnya itu kita hanya melihat seperti sekumpulan atom-atom yang tersusun rapi ya, seperti di gambar A. Begitu. Nah, tadi saya katakan ya, jadi kalau misalnya kita duduk di kursi ya di dalam sebuah ruangan ya, kemudian kita lihat oh ini tingkat meja kursinya itu diatur secara rapi ya, tetapi banyak meja kursinya itu banyak. Nah, kalau meja kursi yang banyak ini diatur secara rapi, bisa nggak kita ambil sampling satu saja gitu, satu meja dan satu kursi kira-kira seperti itu untuk mewakili keteraturan dari kelas ini ya, dari meja kursi yang ada di dalam kelas ini gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan unit cell. Jadi unit cell itu kita melihat, oh, tingkat keteraturan dari atom-atom ini, itu kalau kita sampling yang paling kecil, unit paling kecilnya, itu dia berbentuk seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau ini ya, kalau yang gambar A ini, ya, kalau kita lihat susunan atomnya secara dua dimensi, nah, kalau kita lihat, oh ini unit selnya itu kita bisa ambil samplingnya yang mana. Nah, akhirnya diperhatikan ya, oh bentuknya itu kan hampir semuanya ya, hampir semuanya itu bisa terwakili oleh misalnya sistem kubik ya, atau bentuk kubik. Bentuk kubik. Kalau bentuk kubik berarti kita bisa ambil yang kalau dari dua dimensi ya, berarti kita bisa ambil satu bidangnya yang berbentuk persegi. Gitu ya. Kita bisa ambil satu bidangnya yang berbentuk persegi. Akhirnya kita bisa ambil ya dari bentuk yang banyak ini ya, kita bisa ambil ya bentuk persegi ya dari 4 atom ini ya untuk mewakili satu bidang daripada unit cell, untuk mewakili keteraturan dari semua ya semua atom yang ada di material tersebut ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kalau misalnya tadi meja kursi itu disusun secara rapi ya. Nah, saya ngambil samplingnya itu yang mana gitu ya. Itu adalah unit cell ya. Jadi bagian terkecil ya dari keteraturan atom-atom itu ya ketika dia disusun. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini kalau dilihat secara dua dimensi ya, kalau dilihat secara dua dimensi. Nah, kalau dilihat secara tiga dimensi, nah inilah unit selnya ya. Jadi semua ini yang dinamakan dengan unit cell ya. Ini semua dinamakan dengan unit cell ya. Jadi misalnya simple kubik ini ke kanannya juga panjang, ke kanannya panjang, ke kirinya panjang, ke atasnya panjang, ke bawahnya panjang ya. Yang untuk arah diagonalnya juga semuanya juga panjang gitu ya. Maksudnya seperti ini ya. Mungkin saya gambar yang contohnya saya gambar yang ini ya, yang bentuk kubik saja ya, karena bentuk kubik yang paling mudah ya. Jadi bentuk kubik seperti ini ya. Oops. Oh. Nah, ini tuh satu unit cell. Ya, ini adalah satu unit cell. Saya gambar dengan gambar yang berbeda. Nah, kalau saya panjangkan, ya. Nah, saya jelaskan lagi, ya. Kalau saya dalam sebuah material, nah ini saya anggap unit cell ini yang mewakili keteraturan dari susunan atom dari seluruh material. Jadi dia yang mewakili, begitu ya. Dia yang mewakili keteraturannya. Ya, dia mewakili keteraturannya. Apakah hanya satu unit sel yang eksis di dalam sebuah material? Oh tidak, ada mungkin jutaan ya, ada jutaan mungkin ratus juta unit sel yang eksis di dalam sebuah material ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ini saya panjangkan, nanti di sana eksis juga tetangganya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Di bawahnya juga eksis. Ya. Ini di bawah di sebelah kanan dari bawahnya ini juga eksis. Kira-kira segitu. Sebelah kirinya juga eksis.
sebelah atasnya juga eksis, ya, dan seterusnya. Nah, jadi unit cell itu yang warna hijau ini. Jadi unit cell itu yang warna hijau. Jadi dia mewakili keteraturan dari susunan atom-atom yang ada di seluruh material. Ya, itu diwakili oleh yang warna hijau itu. Itu untuk yang sistem kubik. Kalau sistem misalnya heksagonal itu lebih rumit lagi gambarnya, ya, lebih rumit lagi gambarnya. Atau misalnya yang sistem yang monoklinik, ya, dia agak distorted, ya, miring ke kanan begitu, ya. Nah, itu juga lebih sulit gambarnya, ya. Memang yang paling mudah itu menggambar untuk yang misalnya sistem kubik, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan ya. Jadi unit cell itu adalah bagian terkecil dari sebuah material yang dia mewakili keteraturan dari pengaturan atau penyusunan atom-atom. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, ini kalau dilihat keteraturan unit cell-nya dari satu arah saja, atau dari view-nya tuh secara 2 dimensi. Ya. Oke, berikutnya ada yang dinamakan dengan lattice parameter, ya. Jadi lattice parameter, lattice tadi sudah, ya. Lattice tadi itu adalah titik-titik yang mewakili, titik-titik yang nanti akan ditempati oleh atom, ya. Nah, ada yang dinamakan dengan lattice parameter. Nah, lattice parameter ini simpelnya kalau dalam matematika itu adalah panjang sisi, ya, panjang sisi dari kubus, ya, panjang sisi dari kubus atau balok. Ya, itu yang dinamakan dengan lattice parameter. Artinya apa? Dia adalah jarak, ya, dia adalah jarak dari satu atom ke atom berikut ke atom tetangganya. Ya, dia adalah jarak dari satu atom ke atom tetangganya. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat, ya, misalnya di sistem kubik, ya, itu di pojok sini ada atom, ya, di pojok sini ada atom, di pojok sini ada atom, pojok sini ada atom, sini ada atom, sini ada atom, sini ada atom, sini ada atom. Ya. Nah, lattice parameter itu adalah huruf A ini, ya, atau panjang dari sisi kubusnya, ya, sisi kubusnya. Jadi A ini itu yang dinamakan dengan lattice parameter. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ya, jadi panjang, lebar, tinggi itu dinamakan dengan lattice parameters. Ya, dinamakan dengan lattice parameter. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya untuk ortorombik, ya, untuk kelompok yang ortorombik, ya. Ini juga sama, ya. Ini juga panjang, ya, lebar dan tinggi. Bedanya dengan yang kubik tadi, kalau kubik panjangnya sama, ya. Panjang, lebar, tinggi itu sama, ya, ukurannya sama panjangnya. Kalau ortorombik, ya, dia seperti balok, ya. Artinya panjang, lebar, tinggi itu berbeda, ya. Panjang, lebar, tinggi itu berbeda. Oke. Kemudian untuk yang kelas atau tipe heksagonal, ya, tipe heksagonal ini, ya, sama juga, ya, itu adalah panjang sisi-sisinya, di mana panjang untuk ukuran panjang dan ukuran lebarnya sama, ini A, ya, sama panjangnya, dan mereka itu berbeda dengan ukuran dari tingginya. Jadi untuk yang kelas heksagonal itu untuk panjang dan lebarnya itu sama ukurannya, kemudian tingginya itu berbeda. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk kelas heksagonal, ya, untuk kelas heksagonal sudut, ya, sudut di antara di antara panjang dan lebarnya, ya, di antara panjang dan lebarnya itu tidak 90 derajat seperti ortorombik dan kubik, ya, tetapi dia membentuk sudut 120 derajat. Ya, jadi alasnya ini mungkin seperti ketupat, ya. Alasnya ini seperti ketupat. Ya, bisa dibayangkan, ya. Jadi ini tidak kotak, ya, tidak kotak. Berbeda dengan ortorombik atau kubik yang bentuknya itu kotak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk masing-masing sistem atau masing-masing kelompok itu, ya, kelompok kristal atau sistem kristal ini, ya, ini sudah sudah dibuat tabel yang berisi nilai daripada bukan nilai, ya, tetapi representasi fisik daripada lattice parameternya, ya, ini lattice parameternya, kemudian sudut antara sisi-sisinya, ya, kemudian volumenya, ya,
volume dari unit sel itu. Ya, jadi bagaimana kita mengukur volume dari unit selnya. Ya, ini sama seperti kalau untuk menghitung volume dari unit sel itu sama seperti kita menghitung volume dari benda 3 dimensi ya di matematika ya. Kalau kubik berarti kan sisi kali sisi kali sisi begitu ya. Panjang, lebar, tinggi ya. Kebetulan ukurannya sama jadi bentuknya itu adalah A pangkat 3 ya. Kemudian untuk sudut-sudutnya ya, sudut-sudut antara sisinya itu adalah 90 derajat. Ya. Oke, kemudian untuk tetragonal misalnya ya, tetragonal itu A dan B-nya itu sama panjangnya ya. Jadi alasnya itu ya, alasnya itu ya, alasnya itu ini A, ini B itu sama panjangnya, tetapi C tingginya itu berbeda. Ya, tingginya itu berbeda ya. Kemudian sudut antara antara sisi-sisi pada bagian alas itu 90 derajat ya. Untuk volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Ya. Kemudian kelas ortorombik dan seterusnya ya. Ini mungkin saya tidak detail saja ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu nanti hanya dua ya, nanti yang kubik dan yang heksagonal ya. Saya fokus ke sini saja ya. Saya langsung lompat ke heksagonal ya. Untuk heksagonal sama ya, untuk panjang alas, sisi-sisi pada alasnya ya, panjang lebarnya itu sama, kemudian tingginya berbeda ya. Kemudian sudut di antara sudut di antara di antara panjang dan lebarnya ya, itu membentuk sudut 120 derajat ya, membentuk sudut 120 derajat ya. Oke, jadi sudut-sudut antara panjang dan lebarnya itu membentuk sudut 120 derajat ya. Yang 90 derajat itu adalah sudut yang dibentuk antara bidangnya dan tingginya ya, bidangnya dan tingginya. Kemudian untuk volumenya ya, itu diwakili oleh rumus ini ya, 0,866 kali A kuadrat kali C. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang lainnya saya skip saja ya. Yang lainnya saya skip saja ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini yang tadi yang saya gambarkan ya. Jadi yang saya gambarkan tadi ini ya, banyak unit sel begitu ya, tersusun ya, ada yang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya, ke samping diagonal ya. Kemudian nanti unit sel itu hanya satu bagian saja yang kita ambil sebagai representasinya. Ya. Oke, di sini kita lihat ada gambarnya untuk yang simple kubik ya, untuk yang body center kubik, yang untuk face center kubik ya. Jadi kalau di real ya, kalau kenyataannya itu gambarnya tidak ada garis-garis seperti ini ya. Jadi sebentar saya balik ke sini. Nah, garis-garis seperti ini tidak ada ya. Jadi garis-garis seperti ini itu tidak ada ya. Garis-garis seperti ini, jadi garis panjang ya, lebar dan tinggi itu tidak ada garisnya ya. Di material itu tidak ada ya. Jadi di material itu tidak ada. Yang ada itu hanya atom-atomnya saja. Tapi karena susunannya menyerupai dengan susunan kubik, sehingga digambarkan seperti kubik di sini. Gitu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi garis-garis ini itu nggak ada. Ya, garis-garisnya itu nggak ada. Ya. Yang kita lihat, ya, kalau yang kita lihat di material itu gambarnya seperti ini. Ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Ya, kalau atom tersusun di material itu gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini membentuk pola yang seperti kubik, sehingga nanti di sini digambarkan ditarik garis. Nah, ditarik garis kira-kira seperti ini. Oh, ini ya, ini untuk satu bidang. Ya, ini untuk satu bidang ya. Nah, untuk bidang yang lain kira-kira digambarnya juga sama ya. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan lattice parameter tadi itu adalah jarak ya dari satu atom ke atom berikutnya atau atom tetangga. Dihitungnya dari titik tengahnya ya. Jadi misalnya ini satu atom ya. Ini satu atom lagi. Ya, mereka berdekatan ya. Ini satu atom, mereka berdekatan. Nah, yang dimaksud dengan lattice parameter ya itu adalah jarak dari sini ke sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dinamakan dengan lattice parameter. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah,
Yang perlu kalian ingat ya, karena nanti kalian akan banyak ketemu dengan jenis-jenis alloy, jenis-jenis logam ya. Yang perlu kalian ingat itu adalah struktur yang body center, kubik, face center, kubik. Ya, kemudian tadi hexagonal close pack ya, yang perlu kalian ingat itu ya. Kalian jadi bisa membayangkan, oh kalau saya punya material misalnya iron FCC atau iron BCC, oh berarti bentuknya tuh seperti ini kira-kira. Ya, bentuknya seperti ini misalnya ya, yang seperti yang ada di gambar ini ya. Oke. Oke, berikutnya. Ini apa saya terlalu cepat atau gimana ya? Sepertinya saya melihat kebingungan. Enggak, Pak. Terlalu cepat. Tidak, Pak. Pas. Oh, Pak. pas. Oke. Oke, berikutnya. Ya. Oke, berikutnya kita menentukan ya, kita menentukan berapa jumlah lattice point ya setiap unit selnya ya. Jadi di dalam unit tadi ya, unit simple kubik ya, kemudian dalam body center kubik, kemudian face center kubik ya. Itu ini nanti tahapannya nanti kita sampai menghitung ke atomic packing factor atau melihat tingkat densitas dari sebuah material begitu ya. Nah, ini kita mulainya dari menentukan berapa sih jumlah lattice ya. Lattice point itu dalam satu unit sel. Ya. Jadi berapa jumlah lattice itu di dalam satu unit sel. Ya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan karena ini agak matematis ya. Saya harapkan tidak maksudnya kalian tidak skip ya, atau tidak melewati ini ya. Oke, yang pertama kita lihat ya. Yang simple kubik. Ya, kita lihat satu-satu ya. Ini yang simple kubik. Oke. Oke, kita lihat di sana jumlah jumlah lattice point per unit selnya itu adalah sama dengan ya berapa berapa titik ya, berapa titik atau berapa sudut ya, itu dikalikan dengan bagian dari atom yang eksis ya, bagian dari atom yang eksis pada masing-masing sudut tersebut. Ya, jadi ini kita mau menghitung nih ya, kita mau menghitung seberapa banyak sih porsi atom atau bagian dari atom itu yang eksis dalam satu unit sel. Ya. Gini, ya, gini. Atom itu bentuknya bola ya. Atom itu berbentuknya seperti bola. Dibentuknya seperti bola. Oke? Berbentuknya seperti bola. Nah, kalau saya potong di sini, itu atomnya tinggal berapa? Yang sebelahnya tinggal setengah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tinggal setengah, yang sebelah kanan tinggal setengah. Betul ya? Oke? Ya, Pak. Ya, oke, betul ya, kira-kira. Nah, kemudian kalau saya potong di sebelah sini, ya, di tengah sini, ya, kira-kira, ya, kira-kira ini masing-masing ini sisa berapa? Masing-masing bagian ya, masing-masing bagian hasil potongannya itu sisanya berapa? Seperempat, Pak. Ya, seperempat ya. Ini kalau saya potong dari arah saya ya. Jadi saya melihat ke bidang bola tersebut ya, saya potong atas vertikal, kemudian saya potong horizontal. Oke. Berikutnya kalau saya potong dari arah samping. Jadi saya potong dari arah samping dari sini. Atomnya sisa berapa untuk masing-masing bagian? 8, Pak. Iya, betul, 1/8. Ya, betul ya kata Bintang ya. Jadi 1/8. Sebentar, saya punya bola atau enggak ya? Oh, sepertinya saya punya bola ya. Saya coba ambil ya.
Oke, ini bola anak saya ya. Bola mainan anak saya. Sebentar, saya matikan virtual background-nya. Virtual background non. Oke, nyalakan lampu. Oke. Nah, ini bolanya ya. Oke. Oke, ini bolanya. Nah, kalau saya potong di sini, ya, itu sisa setengah ya. Jadi yang atas itu sisa setengah. Sorry, saya potong dari sini dulu ya, dari tengah, ya. Ini penggarisnya ya mungkin. Nah, saya potong di sini ya. Oh, sorry, agak ke tengah sini ya. Nah, sebelah kirinya sisa setengah, sebelah kanannya sisa setengah, betul ya. Nah, kemudian saya potong lagi di sini. Langkah berikutnya ya, setelah tadi, saya potong lagi di sini ya. Berarti masing-masing bagian yang terpotong itu ukurannya itu adalah 1/4. Ya, kemudian saya potong lagi dari sisi sebelah sini. Ya, saya potong lagi dari sisi sebelah sini. Ya, masing-masing bagian ya itu besarnya itu adalah 1/8. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, oke. Jadi ketika kita menghitung berapa jumlah lapis di dalam berapa jumlah lattice point di dalam di dalam satu unit cell, itu kita harus menghitung dulu berapa sih bagian atom yang dia benar-benar berada di dalam frame kubik, ya, benar-benar berada di dalam frame kubik, ya, benar-benar berada di dalam frame kubus tersebut, ya. Oke, kita lihat sekarang satu dulu ya, kita lihat yang simple kubik, ya, kita lihat yang simple kubik sebentar. Ini oke. Bentar, saya gedein yang ini dulu. Nah, simple kubik itu seperti ini ya. Oke, simple kubik itu seperti ini. Ya. Dia disusun dia disusun pada corner masing-masing daripada sebuah kubus ya. Ya, jadi misalnya kalau kita gambarkan sebuah kubus kira-kira seperti ini. Ya. Ya. Nah, itu atomnya itu ada di setiap pojokannya nih. Ya, ini atomnya eksis di sini, atomnya eksis di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, paham ya? Oke, paham. Oke, berikutnya saya geser gambarnya ya. Saya geser gambarnya ke bawah ya. Nah, kita lihat gambar yang ini. Kira-kira menurut kalian berapa bagian atom yang ada di dalam frame kubus tersebut? Yang berada di dalam frame kubus tersebut, itu berapa bagian di masing-masing corner? Jadi kita hanya menghitung atom yang ada di sini saja nih ya. Yang ini aja, sebentar, warna hijau mungkin ya. Nah ini, kita hanya menghitung atom yang ada di sini saja. Yang saya tandai dengan warna hijau. Ini kira-kira berapa bagian? 4, Pak. 1/4. 1/3 bukan, Pak? 1/8. 1/8 ya. Jadi itu 1/8 bagian yang ada di dalam frame kubus tersebut. Kalau misalnya belum yakin, nah coba lihat tetangganya. Tapi tetangganya ini beda ya sebenarnya, beda sistem. Tapi kita coba minta bantuan tetangganya ini untuk melihat visualisasi dari simple kubik ya. Kita lihat tetangganya yang ini, yang di tengah ini. Ya, nah coba kalian lihat. Ini ya, yang dikandung di di dalam kubus ini. Nah ini kan hanya ini saja kan, hanya ini bagian ini, terus di atas, terus turun ke bawah. Nah ini. Ini nggak nyampe 1/4 ya, ini 1/8. Kira-kira
Ada yang masih bingung? Atau ada yang masih mau bertanya? Bingung. Ya, jadi gini, bola ini ya, bola ini kalau misalnya kamu taruh di pojok dari sebuah kubus, ya, bagian yang berada di sisi dalam dari kubus tersebut itu berapa bagian? 1/4, Pak. 1/8. 1/8 ya, 7/8-nya itu di luar ya. Coba kalian ambil bola deh kalau ada bola ya. Terus kalian ibaratkan, oh ini kalau saya tempatkan di apa? Saya tempatkan di pojok daripada sebuah kubus, maka bagian yang ada di dalam frame kubus tersebut itu berapa? Ya. Kalau 1/4 ya, kalau 1/4 itu kan berarti cuma ini saja ya. Ini setengah ya. Ini 1, ini terus sebentar, ini 1, terus ini 2 ya. Iya betul, ini 1 terus 2. Ya, ini 1 dipotong sini, kemudian ini 2. Ya, 2 berarti panjang kan? Dia memanjang kan? Kalau 1/4 itu kan masih memanjang. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, kalau 1/4 itu kan masih memanjang ke belakang. Iya, Pak. Ya. Nah, berarti setengahnya dari 1/4 itu 1/8. Ya, 1/8-nya yang masuk di dalam frame. Oke. Nah, that's why itu kenapa ya di dalam menghitung berapa sih banyaknya lattice point per unit cell atau berapa banyak sih jumlah atom yang ada di dalam satu unit cell ya, jumlah atom yang benar-benar berada di dalam ya, benar-benar berada di dalam satu unit cell. Itu adalah 8 corner atau 8 pojok itu kali 1/8 atom. Karena pada masing-masing corner itu ada 1 atom yang masuk di dalam frame-nya unit cell itu hanya 1/8 bagian saja. Jadi 1/8 kali 1. 1/8 kali 8 ya sama dengan 1. Ya. Jadi ya dalam satu unit cell simple kubik ada berapa atom? Ini ada 8 ya. Ada 8 karena cornernya ada 8. Ya, dalam satu simple kubik itu ada 8 atom. Ya. Tetapi di dalam satu unit selnya, ya di dalam satu unit selnya sendiri, ya kalau kita berbicara hanya unit sel ya, itu benar apa yang benar-benar berada di dalam satu unit sel itu hanya 1 atom ya, yang berada di dalam satu unit sel itu hanya 1 atom. Ya. Oke, itu untuk yang simple kubik ya. Jadi kalau nanti apa misalnya besok-besok misalnya ada soal menghitung atomic packing factor ya, dimulainya dari menghitung unit cell ya, itu kalian bisa bayangkan dalam dalam struktur simple kubik ya, di masing-masing pojok itu ada satu atom. Berarti kan jumlahnya totalnya ada 8 atom pada masing-masing dari total 8 corner atau 8 pojok ya. Nah, itu yang berada di dalam unit selnya sendiri ya, yang benar-benar berada di dalam unit selnya itu hanya 1 atom. Oke, sekarang kita masuk ke BCC ya, kita masuk ke BCC ya. Body center ya, kita masuk ke body center. Nah, body center itu sama dengan simple kubik ya. Body center itu sama dengan simple kubik. Bedanya apa? Bedanya ada 1 atom yang ada di tengah. Ada 1 atom yang posisinya itu berada benar-benar di tengah kubus. Ya. Sehingga ini dengan mudah ya, kalau kita misalnya lihat gambar yang ada di bawahnya sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini ada 1 atom berada di tengah ya. Ini benar-benar berada di tengah. Ini bukan tengah, bukan bidang ya, tapi ruang ya. Berada di tengah-tengah ruang, bukan bidang ya, tetapi ruang. Ya. Jadi benar-benar berada di dalam kubus, ya, benar-benar berada di dalam kubus.
sehingga dinamakan dengan body center. Ya, body center itu artinya tengah daripada badan. Gitu ya. Sehingga jumlah atom yang berada di dalamnya, ya, jumlah atom yang berada di dalamnya itu adalah 8 corner kali 1/8 tambah 1. 1 di pusat dikalikan dengan 1 atomnya. Ya, jadi tambah 1 ya, kira-kira seperti itu. Jadi 8 corner kali 1/8 bagian dari atom ditambahkan dengan 1 center dikalikan dengan 1 atom. Sehingga jumlah atom, ya, jumlah atom di dalam 1 unit sel di sisi, ya, itu jumlahnya itu ada 2. Ya, ada berapa? Ada 2. Paham ya, kira-kira ya? Body center, ya, body center itu atomnya satunya itu ada lokasinya itu ada persis di tengah ruang daripada kubus tersebut. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, berikutnya kita masuk ke yang namanya phase center. Ya, phase center kubik ya. Phase center kubik. Dari namanya phase center kubik berarti kan dia di tengah daripada phase, bidang. Ya, di tengah daripada phase atau bidang, ya. Nah, bidang ini ya. Bidang di dalam sebuah kubus itu ada berapa sih? Ada 6, betul ya? Ada 6 bidang ya di dalam sebuah kubus ya. Ada 6 bidang. Nah, bidang itu kalau kita tempati bola pada masing-masing bidang tersebut ya, kita taruh di tengah bidangnya ya, artinya bidang tersebut membelah bolanya ya. Artinya bidang tersebut membelah bolanya. Ya. Maka yang masuk ke dalam frame unit selnya atau masuk ke dalam frame kubiknya atau kubusnya ini, itu berapa bagian? Pada bidang ini ya, pada masing-masing bidangnya. Setengah ya, karena dia motongnya di tengah ya. Ini kan bidang ya, bidang dari kubus ya, dia memotong di tengah-tengah bolanya. Oke, nah kira-kira gambarnya seperti ini. Kira-kira gambarannya penampakannya untuk satu bidang ya, untuk satu bidang saja seperti ini. Ini untuk FCC. Ya, yang sebelah kanan ini ya, yang paling kanan ini gambarnya ya. Ini untuk FCC. Ini phase center kubik. Ya, phase center kubik. Phase center kubik. Oke. Jadi kita hitung berapa sih jumlah atom yang ada di dalam phase center kubik ya, itu adalah 8 corner kali 1/8 bagian pada masing-masing corner ditambah ya 6 phases atau 6 bidang dikalikan dengan setengah atom pada masing-masing bidang tersebut. Berarti 1 ditambahkan dengan 6 kali setengah itu 3 ya. 1 tambah 3 4. Ya, 1 tambah 3 itu 4. Oke, ini mewakili angka 1 ini ya. Ini mewakili lattice points ya, atau juga sama juga mewakili jumlah atom di dalam 1 unit sel. Ya, ini mewakili lattice points, juga mewakili jumlah atom di dalam 1 unit sel. Oke, jadi di dalam sebuah kubus yang sama itu bisa ditempati oleh 1 atom, bisa ditempati oleh 2 atom, bisa ditempati oleh 4 atom. Ya, tergantung ya dia nanti strukturnya itu mengikuti sistem yang mana, apakah simple kubik atau body center kubik atau FCC. Ya, kalau simple kubik sepertinya jarang ya, jarang eksis ya. Jadi simple kubik ini jarang eksis ya. Yang paling sering eksis itu di logam dan alloy itu adalah BCC dan FCC. Ya. Nah, dari penjelasan sederhana ini ya, ya. Kalau di dalam ruangan yang sama ya, kalau di dalam ruangan yang sama ya, kalau di dalam ruangan yang sama, padatan mana ya, lebih dense mana? Ya, apakah di dalam ruangan yang sama itu ada 1 orang, ada 2 orang, atau 4 orang?
4. Oke, lebih dense yang 4 orang. Ya, lebih dense yang 4 orang. Betul ya. Nah, tadi kita ingat di materi awal banget halaman 1 tadi ya, saya bilang more dense ya, berarti dia nanti lebih kuat ya. Ikatan bonding antar atomnya lebih kuat. Berarti materialnya nanti juga lebih kuat. Ya. Jadi nanti kalau ketemu material ya, ketemu material itu dengan struktur BCC dan struktur FCC ya, itu kalian nggak usah ragu-ragu ya. Oh, FCC pasti lebih dense, dia pasti lebih kuat. Kenapa? Ya, karena cara menyusun atomnya ya lebih padat di FCC dibandingkan yang BCC. Oke, dari hal yang simpel seperti ini, mudah-mudahan kedepannya nanti ada bayangan ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada bayangan ya. Oh, kalau kita sudah masuk ke materi berikutnya, kita sudah meninggalkan ini yang namanya menghitung jumlah atom di dalam satu unit sel, itu kita udah lupa mungkin ya. Tapi yang kita pasti ingat, oh FCC itu lebih padat dibandingkan BCC ya. Itu harus kalian ingat ya. Jadi FCC itu lebih dense, lebih compact dibandingkan BCC ya. Jadi kalian mungkin akan lupa oh cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Tapi yang harus kalian ingat itu FCC lebih padat dibandingkan dengan BCC. Ya, kemudian keduanya itu lebih padat dibandingkan dengan simple kubik. Oke, bisa dibayangkan ya. Saya mau nanya dulu deh ke siapa nih? Ke Bintang, mana Bintang? Udah gak ada Bener, lagi. Pak. Berarti Bang Silatupringin aja tuh. Itu suara siapa yang bocor? Teman sebelah, Pak. Oh iya. Oke, Bintang. Paham, Bintang? Iya, Pak. Oke. Jadi, mana yang lebih padat? FCC atau BCC? FCC, Pak. Oke, FCC. Kenapa? Karena unit selnya itu lebih banyak daripada BCC. Kok suaranya pelan sekali ya? Karena unit selnya lebih banyak daripada BCC, Pak. Bukan unit sel ya, jumlah atom. Jumlah atom yang Jumlah atom, dikandung, Pak. jumlah atom yang dikandung di dalam satu unit sel itu lebih banyak FCC dibandingkan BCC ya. Tadi kan saya sudah analogikan juga ya, kalau di dalam ruangan yang sama ya, misalnya dalam ruang kelas atau ruang kamar yang sama ya. Ruang kamar aja deh biar make sense ya, ruang kamar yang sama. Kalau penghuninya itu hanya 1 orang yang tidur di situ atau 2 orang yang tidur atau 4 orang, pasti kan lebih padat yang 4 orang. Ya, lebih padat yang 4 orang. Gitu ya. Kalian kalau sekamar berapa orang? Di asrama? 4, Pak. 4. Oh, cocok berarti ya, sama dengan FCC ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke. Ini masih lanjut 1 jam atau bagaimana? Hendra? Sampai 15.20, Pak. Oh, sampai 15.20. Ya, Nggak 1 jam. soalnya habis ini ada UTS, Pak. Oh, UTS apa? UTS Pak Tugas, Pak. Oh, Pak Tugas. Materinya? Iya, Pak. Mekanika teknik terapan, Pak. Mektek terapan. Oh, berarti banyak hitung ini dong. Hitung apa, gaya, momen ya. Iya, Pak. Oke, selamat lah ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya itu adalah kita melihat yang dinamakan tadi ya, kita sudah singgung tentang lattice parameter ya. Nah, sekarang kita lihat lattice parameter ya, hubungannya dengan radius ya. Jadi lattice parameter hubungannya dengan radius atau atomic radius ya. Oke. Kita lihat pada masing-masing case ya. Kita lihat pada masing-masing case. Ini kalian mau apa? Mau ada jeda sebelum UTS atau sampai 15.20 aja? Oh, kalian sudah belajar ya, jadi nggak usah ada jeda, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi saya scroll back ke atas sedikit. Ya, gimana? Oke, saya scroll back ke atas sedikit ya. Nah, yang ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah lattice parameter ya. Jadi panjang dari corner ke corner ya, panjang
lebar, tinggi itu dinamakan dengan lattice parameter ya. Oke, sudah saya jelaskan ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, berikutnya kita menganalisis untuk masing-masing struktur itu ya, untuk masing-masing sistem itu ya. Lattice parameter hubungannya dengan radius. Oke. Nah, radius itu ya dinamakan radius. Jadi ini atom ya, atom bentuknya bola, ini atom juga bentuknya bola ya. Ini radius ya. Jadi radius itu adalah setengah dari lingkaran bolanya ya. Ini radius ya. Ini radius. Oke, saya pikir ini tidak terlalu sulit ya untuk dipahami ya. Nah, untuk simpel kubik ya, untuk simpel kubik satu lattice parameter pada sisi panjang ya. Kalau sisi panjang, lebar sama tinggi kan sama ya di kubik. Berarti saya sebutkan satu aja ya. Di sisi panjangnya ya. Di sisi panjangnya ya, satu lattice parameternya itu setara dengan 2 kali radius. Ya, setara dengan 2 kali apa? 2 kali radius. Oke. Nah, ini juga kita analisis pada bagian yang paling padat ya. Oh, saya lupa sebutkan tadi di awal ya. Jadi, kita menganalisis apa untuk hubungan antara lattice dan radius ini ya. Lattice parameter dan radius ini itu kita menganalisis pada bagian yang paling padat atau bagian yang di mana atom-atomnya itu bersentuhan satu sama lainnya. Kalau di simple kubik yang paling padat atau yang bersentuhan ya, atom satu dengan yang lainnya itu pada bagian sisinya ya, pada bagian sisinya. Itulah kenapa kita menganalisis panjang, hubungan panjang dan lattice parameternya itu hanya pada bagian sisinya saja, tidak pada bagian diagonal. Kenapa? Kalau di diagonal sini kan atomnya tidak ketemu nih ya. Kalian perhatikan ya. Ya, kalau di diagonal sini lihat nih. Nah, ada bagian yang kosong ya, ada ruangan kosong atau ada space yang kosong. Ya, tidak di bagian diagonal sini ya, diagonal bidangnya ya. Begitupun tidak di diagonal ruang, karena di diagonal ruang kalau dia nyebrang ke sana, ini juga ada bagian yang kosong, ada space yang kosong. Itu makanya kenapa kita menganalisisnya hanya di sisinya saja ya, hanya di sisi, karena di sisi ini itu bagian terpadatnya di mana atom dua atom ya itu mereka saling bersentuhan atau atom-atom terdekatnya itu saling bersentuhan gitu. Oke, kita sudah analisis ya panjangnya itu ya untuk satu lattice parameternya itu adalah 2R ya, panjang sisinya ini ya A itu sama dengan 2R. Oke, sekarang di BCC ya. Di BCC ini yang bagian paling padatnya ya, bagian paling padat itu yang diagonal ruang. Yang diagonal ruang. Kenapa? Karena di diagonal bidang sama di sisinya itu atom-atom tidak bersentuhan. Atom-atom tidak bersentuhan. Ya, kalau mau lihat gambarnya kita balik lagi ya di atas ya. Kita balik lagi ke atas. Nah, ini. Kita view lebih besar lagi. Nah, coba lihat ya. Kita lihat ya. Kalau simple kubik, nah ini kan yang bersentuhan ya sisi-sisinya ya. Yang bersentuhan yang sisi-sisinya. Itu kalau simple kubik. Kalau body center ini yang diagonal ruang nih yang nyebrang ke sana. Karena yang sisi-sisinya tidak bersentuhan atau diagonal bidangnya tidak bersentuhan. Ya, kalau face center kubik yang bersentuhan itu yang sebentar saya kasih warna yang beda. Itu yang bidangnya ya, yang bidangnya. Nah, ini bidangnya yang paling padat ya. Jadi kalau simple kubik itu atom itu bersentuhan satu sama lainnya ya, yang berdekatan itu pada daerah sepanjang sisinya. Kalau body center kubik itu sepanjang diagonal ruang. Kalau face center kubik itu sepanjang diagonal bidang. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bawah ya. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Oke.
Kalian mulai UTS-nya jam berapa? Udah dikirim soalnya, Pak. 15.30 Pak. Oh ini apa take home? Maksudnya take home itu ngerjain di rumah atau ngerjain di asrama terus kirim jawabannya gitu. Iya Pak. Oh iya, berarti bisa mulainya. Maksudnya Pak Tugas tidak nungguin kamu kan? Ini habis ini Pak Tugas tidak nungguin kamu kan? Ditunggu Pak. Tidak, Pak. Ditunggu, Pak. Secepat. Ada perbedaan jawaban ternyata. Iya, Pak, ditunggu Pak Soalnya Tugas, kan Pak. saya harus presensi yang alfa-alfa tadi. Coba ditunggu, Pak. Ya udah ini saya cukupkan dulu ya. Boleh, Pak. Saya cukupkan dulu ya. Ya, Oh, kalau Iya, untuk Pak. present alpha Pak. tadi boleh, Pak.